Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk saja ke skema klasifikasi arsip dengan dosen pengampu Bujihan Nabila. Perkenalkan, nama saya Ana Jimmy Putri dengan NIM 21026011, Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Di sini kita akan merancang skema klasifikasi arsip. Yang pertama yaitu pemberkasan arsip, yang kedua menyiapkan peralatan, yang ketiga cara menentukan kode klasifikasi baik klasifikasi fasilitatif dan substansif, dan yang keempat membuat daftar tabel, yang kelima penulisan nama indeks atau indeks relatif, yang keenam penempatan di dalam maps dan rak, yang ketujuh penemuan kembali arsip. Yang A, pemberkasan arsip. Sistem pemberkasan adalah cara atau metode penyimpanan arsip secara sistematis ke dalam kotak berkas sesuai aturan yang telah direncanakan dan proses penentuan indeks. Kode penyusunan dan penempatan arsip dengan cara yang tepat agar mudah kita temukan. Tujuan pemberkasan arsip yang pertama yaitu ketepatan dan kecepatan dalam penemuan kembali, yang kedua mengantisipasi adanya dokumen yang hilang, yang ketiga efisiensi dalam penggunaan ruangan dan peralatan, yang keempat mempermudah dalam penyusutan. Jenis sistem pemberkasan abjad yang pertama yaitu sistem pemberkasan abjad. Sistem penyimpanan arsip dibuat sesuai dengan urutan abjad mulai dari A sampai Z. Digunakan dalam nama orang, nama badan atau instansi, nama wilayah, urutan kamus, dan ensiklopedia. Yang kedua yaitu sistem pemberkasan angka. Yang pertama angka urut, yang kedua yaitu kronologis atau urutan waktu. Yang ketiga ada sistem subjek. Yang B yaitu menyiapkan peralatan. Alat yang digunakan untuk menyimpan dan mendapatkannya kembali harus mampu menunjang penempatan arsip yang merupakan arsip dapat tersimpan dengan baik dan bisa ditemukan kembali dengan cara cepat dan tepat. Peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan dan penemuan kembali arsip bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama secara manual berupa menggunakan map, menggunakan filing kabinet, dan lain-lain. Yang kedua secara elektronis yaitu menggunakan komputer atau mikrofilm. Contoh peralatan yang digunakan secara manual yang pertama filing kabinet, lemari arsip yang terdiri dari laci-laci besar untuk menyiapkan arsip secara vertikal, umumnya mempunyai 3 atau 4 laci. Yang kedua ada rotari, alat kearsipan yang menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar, dan hanya dengan memutar alat ini, pekerjaan bisa dilakukan lebih mudah dan cepat. Penggunaan rotari ini bisa membantu dalam memaksimalkan penggunaan lantai di ruang kantor. Yang ketiga yaitu lemari arsip. Penyimpanan pada lemari arsip ini biasanya dengan cara memasukkan berkas ke dalam ordner, lalu diletakkan secara berdiri menyamping. Meskipun sebetulnya juga bisa ditumpuk langsung secara mendatar seperti filing kabinet, lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu yang dilengkapi dengan daun pintu. Yang keempat yaitu rak arsip. Alat pengarsipan dengan menyusun berkas secara lateral atau penyamping. Berkas-berkas ini bisa dikelompokkan dulu, lalu dimasukkan ke ordner atau kotak arsip sesuai pengelompokan. Masing-masing kelompok bisa ditempelkan dengan label namanya untuk mempermudah pengelolaan. Yang kelima yaitu map arsip atau map folder. Map arsip digunakan menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang tidak terlalu banyak, dapat berkisar dari 1 hingga 50 lemari. Jika lemari terlalu banyak berkas di dalamnya akan sulit untuk ditutup, karena memang fungsinya untuk menyimpan sedikit berkas. Map arsip ini terbuat dari kertas dan plastik. Terdapat beberapa jenis map yaitu Stop Map Clio, Map Snail Hector, Map Folder, dan Hanging Folder. Yang C menentukan kode klasifikasi. Guna kode arsip sebagai berikut. Yang pertama untuk membedakan urusan atau masalah yang salah satu dengan urusan yang lain dalam berbagai jenjang klasifikasi arsip. Yang kedua, menentukan kode klasifikasi guna untuk mempergaskan arsip dan menentukan letak penyimpanannya serta penemuan kembali. Unsur-unsur kode pada arsip yang pertama huruf, kedua angka, ketiga penggabungan huruf dan angka. Untuk menentukan kode pada arsip dapat dilakukan dengan melihat arsip terlebih dahulu, setelah itu baru dilakukan pemberian kode sesuai klasifikasi arsip dengan menggabungkan antara angka dan huruf sesuai dengan uraian yang ada. Klasifikasi arsip dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu klasifikasi fasilitatif dan klasifikasi substansif.
klasifikasi fasilitatif yang mencerminkan tugas-tugas penunjang organisasi, contohnya kepegawaian keuangan. Sedangkan klasifikasi substansif merupakan klasifikasi yang mencerminkan tugas operasional atau dari organisasi. Tugas pokok di setiap organisasi pasti ada perbedaan dan fungsinya tidak sama. Seperti 1. Departemen Agama tugas pokoknya mengurusi masalah haji, perkawinan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu Departemen Sosial mengurusi masalah-masalah sosial seperti bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan sejenisnya. Cara menentukan kode arsip ada 3 kelompok masalah dalam arsip, yaitu yang pertama kelompok primer, pokok masalah, kelompok sekunder, submasalah, kelompok tersier, sub-sub masalah. D. Penulisan nama indeks. Pengertian indeks ada 2. Yang pertama dalam istilah umum indeks adalah alat bantu untuk menentukan suatu tempat. Yang kedua dalam segi kearsipan penunjuk tanda pengenal caption untuk memudahkan penentukan tempat penyimpanan dan penemuan kembali arsip. Kegunaan indeks ada 2. Yang pertama guna mengelompokkan arsip agar tidak tercampur dengan arsip yang lain dan disimpan dengan kode dan kegiatan sama ke dalam satu berkas. Yang kedua sebagai sarana penemuan kembali arsip. Syarat-syarat mengindeks yang pertama singkat, jelas, dan mudah diingat. 2. Berorientasi kepada kebutuhan pemakai. 3. Merupakan kata yang mudah dimengerti. 4. Diambil atau ditentukan dari isi surat. Peraturan mengindeks, beberapa untuk menyimpan dan menemukan kembali arsip berdasarkan abjad, yaitu yang pertama indeks nama orang, nama biasa, keluarga, marga, dan baptis. 2. Indeks nama badan pemerintah atau swasta. 3. Indeks nama orang organisasi sejenisnya. 4. Indeks nama wilayah. E. Indeks relatif. Indeks relatif adalah daftar subjek atau masalah skema klasifikasi termasuk sinonim yang disusun berdasarkan urutan abjad, yaitu daftar heading subjek beserta rincian subjek dan kodenya indeks relatif disusun berdasarkan atas urutan abjad. Ada beberapa cara untuk menyusun indeks relatif. Yang pertama yaitu aturan kamus yang disusun menurut urutan abjad sebagaimana susunan kata-kata di kamus. Yang kedua, susunan berdasarkan pelompokan pokok masalahnya. Berdasarkan sistem kamus, indeks relatif dapat juga disusun atas dasar kelompok-kelompok pokok masalah yang ada dalam skema klasifikasi. Indeks relatif merupakan alat yang digunakan untuk mengatur, menyusun, dan mencari arsip. Arsip daftar hadir kepegawaian. Di sini sudah dapat contoh arsip daftar hadir kepegawaian di kantor balai kota, kantor Kesbangpol. KP Kepegawaian, KP00 Farmasi, KP01 Pengadaan, KP02 Pembinaan, KP03 Pembinaan Jabatan Fungsional, KP04 Cuti, KP05 Disiplin, KP06 Kesejahteraan, KP07 Pemberhentian, KP08 Organisasi Non-Kedinasan, dan seterusnya. Di sini terdapat di KP05 Disiplin dan 00 Daftar Hadir, karena sesuai contoh tadi, kita mengambil contoh yaitu daftar hadir kepegawaian. Dari arsip daftar hadir kepegawaian ke dalam klasifikasi fasilitatif, jadi kode klasifikasi arsip daftar hadir kepegawaian adalah KP05.00. KP kepegawaian KP.05 disiplin 00 daftar hadir. Di bawah ini adalah daftar tabel klasifikasi arsip fasilitatif dengan indeks KP folder KP.05, surat, dan masalah kepegawaian. Dengan surat, kode surat KP05.00, disiplin, daftar hadir kepegawaian dari masalah. Penulisan indeks arsip kedua, arsip daftar hadir kepegawaian. Di sini terdapat nama, unit 1, unit 2, unit 3, dan kode. Yang pertama yaitu ada Tarmizi Ismail SOS MSI, unit 1 Tarmizi, unit 2 Ismail, unit 3 SOS MSI dengan kode TA. Dengan yang kedua Fahlevi SA, unit 1 Fahlevi, unit 2 Strip, dan unit 3 SH dengan kode FA. Yang ketiga ada Tamrin SA, unit 1 Tamrin, unit 2 Strip, unit 3 SH dengan kode TA. Yang keempat ada Eri Jasman SOS MM, unit 1 Eri, unit 2 Jasman, unit 3 SOS MM dengan kode ER. Yang kelima ada Yanri,
Unit 1 Yandri, unit 2 0, unit 3 0 dengan kode YA. Yang keenam ada Rios Rahman SH, unit 1 Erios, unit 2 Rahman, unit ketiga SH dengan kode ERI. Yang ketujuh ada Beni Esos, unit 1 Beni, unit 2 0, unit 3 Esos dengan kode BE. Daftar indeks arsip ketiga, disiplin daftar hadir dengan masalah disiplin dengan kode KP05.00, daftar hadir dengan kode KP00, KP kepegawaian KP. Yang F yaitu menyusun arsip di dalam rak dan map. Disiplin 05, disiplin daftar hadir KP0500, dan yang terakhir yaitu ada KP kepegawaian. Yang G yaitu penemuan kembali arsip. Penemuan kembali arsip dengan sistem penataan atau penyimpanannya yang dipergunakan serta tergantung dari perilaku arsip. Apabila penemuan kembali arsip sering mendapat kesulitan atau kegagalan, maka perlu diadakannya penelitian agar dapat segera diketahui penyebab terjadinya. Penemuan kembali arsip ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyusun, menyimpan, dan memelihara arsip berdasarkan sistem yang berlaku. Yang kedua, menciptakan sesuatu sistem penataan arsip yang baik, seperti ketetapan menyimpan, memenuhi persyaratan ekonomis, menjamin keamanan, penempatan arsip, sistem yang digunakan harus fleksibel, dan petugas arsip. Yang ketiga yaitu mencatat dan menyimpan semua peristiwa penting yang terjadi lengkap dengan tanggal kejadiannya agar dapat dijadikan alat bantu untuk menemukan atau mempertimbangkan kembali sewaktu-waktu diperlukan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.